Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan penuh semangat ya. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu bangunan yang menjadi ikon di Jawa Barat, yaitu Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi kita tidak hanya sekedar melihat bangunannya saja loh. Kita akan membahas bagaimana gedung ini berperan dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Jadi, tetap ikuti video ini sampai akhir karena akan ada kesimpulan menarik dan pantun spesial untuk kalian. Sana kira kesana. Seperti Yang membuat Sedang berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, salah satu tempat ikonik yang ada di Kota Bandung. Tempat ini bukan hanya sekedar tempat para wakil rakyat berkumpul, tetapi tempat ini juga menjadi contoh bahwa bangunan infrastruktur dapat dibangun dengan menggunakan prinsip keberlanjutan. Yang membuat gedung ini menarik adalah bagaimana desain dan fungsinya dirancang secara khusus untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan. infrastruktur berkelanjutan adalah bagaimana sebuah bangunan memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena sejumlah faktor yang mendukung berkelanjutan. Pertama, efisiensi energi. Gedung ini dirancang dengan memanfaatkan pencahayaan alami yang dapat meminimalisir penggunaan listrik di siang hari. Sistem ventilasi alami juga mendukung penghematan energi sekaligus menciptakan suasana yang nyaman. Kedua, adanya ruang terbuka hijau yang membantu menyerap karbon, kemudian membantu juga meningkatkan kualitas udara dan juga mengurangi panas. Ketiga, desain bangunan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menghindari polusi dan mempromosikan keberlanjutan seperti manajemen limbah yang efisien. Keempat, gedung ini dirancang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca dengan sistem drainase yang efisien sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Kelima, inklusivitas dan aksesibilitas tercermin dari fasilitas seperti ramp dan lift yang ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pengelolaan limbah diterapkan dengan baik yang mendukung prinsip daur ulang. Gedung ini juga memberikan ruang kerja yang nyaman bagi pegawai dan pelayan publik yang efisien. Sebagai pusat pemerintahan, gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini memberikan kontribusi nyata terhadap beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Gedung ini mendukung SDGs nomor 7 melalui efisiensi energi, SDGs nomor 11 melalui ruang terbuka hijau, SDGs nomor 12 dengan sistem pengelolaan limbah yang baik, SDGs nomor 13 melalui ketahanan terhadap perubahan iklim, dan SDGs nomor 16 sebagai pengambilan keputusan strategis untuk masyarakat Jawa Barat. Dengan kontribusi ini, gedung DPRD membuktikan bahwa infrastruktur publik dapat menjadi agen perubahan untuk mencapai keberlanjutan global. Keberlanjutan gedung DPRD ini tidak lepas dari peran berbagai stakeholder. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab atas pendanaan dan implementasi kebijakan. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan operasional gedung berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Kontraktor dan konsultan konstruksi menerapkan desain ramah lingkungan. Sementara, masyarakat dan LSM menjadi pengawas eksternal. Akademisi memberikan rekomendasi berbasis penelitian, dan media massa menyebarluaskan informasi kepada publik. Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat telah memenuhi indikator keberlanjutan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dari segi lingkungan, gedung ini juga didesain dengan efisiensi energi melalui pemanfaatan dari ventilasi dan juga pencahayaan alami yang mengurangi penggunaan listrik. Sementara itu, dengan adanya ruang terbuka hijau, tempat ini dapat menyerap karbon dan juga meningkatkan kualitas udara. Selain itu, dengan adanya proses
pengelolaan limbah yang efisien juga menjadikan bahwa tempat ini didesain dengan menggunakan prinsip dari daur ulang. Kemudian, ketahanan terhadap perubahan iklim dari bangunan ini juga diperhatikan dengan adanya desain yang tahan cuaca dan juga sistem drainase yang baik. Dari sisi sosial, gedung ini mengutamakan inklusivitas dengan menyediakan fasilitas seperti rem dan lift ramah disabilitas, serta menciptakan ruang kerja yang nyaman untuk mendukung kesejahteraan pegawai. Sebagai pusat pengambilan keputusan strategis, gedung ini juga berkontribusi terhadap SDGs nomor 16, yaitu mendukung perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Selain itu, keberlanjutan sosial diperkuat dengan keterlibatan aktif stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, LSM, dan akademisi dalam pengelolaan dan operasionalnya. Dari aspek ekonomi, desain yang fleksibel memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan di masa depan dan mengurangi potensi biaya renovasi. Selain itu, dampaknya terhadap stabilitas kebijakan legislatif turut mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Dengan integrasi semua aspek ini, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi contoh nyata infrastruktur berkelanjutan yang berkontribusi terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi secara holistik. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita tentang Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan perannya dalam membangun masa depan berkelanjutan. Semoga apa yang kita bahas menjadi inspirasi untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan di sekitar kita. Sebelum video ini berakhir, aku punya pantun nih buat kalian. Jalan-jalan ke Bandung Kota. Cakep. Jangan lupa mampir ke ITENAS. Cakep. Infrastruktur hijau kita jaga. Cakep. Bentuk bumi yang tetap bernapas. Yeay. Dadah. Terima kasih banyak sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.